Pak Ahmad Batoni atau yang mewakili, Pak KPI Nujaman, selaku Kapolsek Rajik, dan Pak Sudibyo. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa bersilaturahim di tengah pandemi ini. Tapi yang namanya tugas harus kita jalankan. Cuman tinggal barangkali kita harus patuh kepada protokol. Bapak Ibu sekalian, saya datang ke sini resmi sebagai anggota DPR RI Komisi 10. Dan Yayasan Daun ini sudah saya pantau lama. Karena itu dia bisa dapat bantuan 100 juta. Karena saya lihat mereka bisa bermanfaat bagi masyarakat. Mungkin untuk Pak Kepala Desa yang baru, saya nggak terlalu aneh dengan desa dan daerah ini. Dulu jadi wakil bupati, saya tahu, saya pernah beberapa kali ke sini. Cuman memang barangkali belum ada perubahan yang signifikan. Kabupaten Tangerang ini memang terkenal dengan, maaf bahasanya, limbah barangkali. Tapi ada seorang perempuan namanya Nur yang dulu pernah istrinya, siapa namanya itu? Dia itu tinggal di Kosambi. Ternyata dia kayaknya malah dari limbah. Nah, jadi saya sangat hafal. Kemudian di saat saya juga menjadi wakil gubernur dan menjadi gubernur, wilayah ini juga menjadi istilahnya menjadi fokus kita untuk wilayah-wilayah raja, kemudian wilayah-wilayah selanjutnya. Nah, jadi tadi Bunda Mei telah menyampaikan pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan sekarang ditambah Ristek, mereka punya program yaitu bantuan. Sekarang bantuannya baru alat musik ya. Ya alhamdulillah. Ya artinya saya gini, ini mesti diketahui dulu oleh mungkin semua bapak-bapak yang hadir di sini. Mitra kerja Komisi 10 ini ada 4, Pak. Yang pertama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Ristek sekarang. Nah, Ristek ini tadi hari ini saya berjalan ke beberapa sekolah untuk memberikan bantuan TIK, laptop. Kita menyerahkan satu sekolah itu 15 laptop. Hampir kalau dihitung totalnya hampir 90 juta. Nah, kemudian kalau sekarang alat seni. Sebetulnya saya juga pegang bantuan yang disebut PIP, yaitu Program Indonesia Pintar. Apa ini Pak Kepala Desa? Ini adalah beasiswa untuk anak-anak yang tidak mampu. Nah, tinggal misalnya Bunda Mei ini mau menjadi koordinator saya untuk membantu anak-anak yang tidak mampu, untuk kita serahkan beasiswa untuk mereka sekolah. Kemarin saya berkunjung ke Universitas Muhammadiyah Jakarta, UMJ. Saya memberikan bantuan 48 KIP, itu beasiswa untuk mahasiswa. Hampir rata-rata dari 48 yang saya bantu itu hampir putus kuliah. Makanya di satu sesi ada testimoni, mereka mengucapkan terima kasih bahwa dengan bantuan pemerintah melalui KIP ini mereka bisa melanjutkan kuliah, bahkan dibiayai sampai 8 semester. Dan tiap bulan diberikan bantuan hidup sebesar 800.000. Jadi mungkin setiap bulan kalau dihitung mereka dapat bantuan hampir 5 juta rupiah. Nah, artinya Komisi 10 bergerak di bidang itu. Kemudian Kementerian apalagi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Nah, nanti mungkin Pak Mei dengan semua komunitas ini berkembang mungkin menjadi apa yang dalam tanda kutip kreatif. Insya Allah bisa dicarikan bantuan. Kemudian apalagi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan sudah, Kementerian Pariwisata sudah, Kementerian Pemuda dan Olahraga. Apa ini misalnya? Misalnya, saya nggak tahu misalnya ini lahan punya siapa. Kalau memang sudah secara surat menyurat, barangkali mau dibikin, Pak, kita mau punya lapangan bulu tangkis, lapangan basket, bisa dibikin. Hal-hal seperti itu. Tinggal nanti di sini koordinator Mas Sofian, mana Sofian? Ada Sofian. Sofian Mandri, tuh Andri mana Andri? Tuh Andri, tuh nah Sofian Mandri.
tinggal nanti apa yang memang bisa kita bantu, insya Allah dibantu. Naji sekali lagi tidak mudah untuk mendapatkan bantuan 100 juta di tengah pandemi ini. Hampir semua kementerian Pak refocusing, semua motong anggaran untuk COVID. Tapi ya ini sebetulnya aspirasi masyarakat yang diperjuangkan oleh anggota DPR siapapun. Kebetulan saya di PD Perjuangan memperjuangkan ini mungkin hampir 1 tahun. Hampir aduh Pak nih COVID, saya bilang enggak, saya perlu ini masyarakat. Ya tadi kan Bunda Mei juga menyatakan perjalanannya dari apa kolong langit ya kan, anak langit dari kota Tangerang kan, tahu betul saya waktu itu. Makanya tiba-tiba kok pindah ke sini, rupanya digusur di Tangerang, digeser. Kalau digusur Betawi. Jadi artinya malah di sini dapat nuansanya. Di sini kampung daun kan, apa yayasan daun itu apa dapat atmosfer apa ya, komunitasnya dapat gitu. Nah, jadi mudah-mudahan saya hanya memohon alat yang sudah dimiliki ini besarnya hampir 100 juta, belinya macam-macam nih Pak. Itu mesti bisa dilihat tuh, ada speaker, ada keyboard, ada gitar, ada apalagi, ada karimbing ya. Wah, ada karimbing. Nah, jadi mudah-mudahan saya berharap satu bermanfaat, dua tolong dijaga. Karena ya tidak mudah. Mungkin yayasan yang lain juga mengharapkan ini, tapi sampai sekarang belum dapat bantuannya. Nah, jadi sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada Kampung Daun atau Yayasan Daun atau Rumah Daun. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Sekali lagi, kalau yang nama PIP, kalau memang Rumah Daun mau menjadi koordinator, nanti ada Andre di sini. Di sini belum ada PIP kan? Belum ya? Ya, insya Allah bisa kita cari bantuan untuk bantu anak-anak untuk apa beasiswa. Pak Lurah nyampe, silakan Pak Lurah. Oke, Pak Lurah itu siapa itu? Oh, mantan ya, ya udah, terima kasih. Mungkin yang salah saya nih Pak, karena saya datang kecepatan. Jadwalnya sini jam 3. Cuma tadi kita dari mana ya? Balaraja tadi, potong. Waduh, untuk nggak terlalu macet, tahu nih apalagi Sabtu nih kan udah sore di sini, waduh, pabrik bubar kita. Jadi sekali lagi ucapkan terima kasih. Saya sekali lagi mengharapkan kepada Yayasan Rumah Daun ini, mudah-mudahan kembali lagi alat ini bisa dijaga dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.